Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neni Mediawati, peserta Latsar CPNS 2025 angkatan 19. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas Latsar, yaitu menganalisis role model yang dikaitkan dengan nilai-nilai berakhlak. Nah, di sini saya akan mengambil role modelnya, yaitu Pak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kenapa saya mengambil Pak B.J. Habibie sebagai role model? Karena beliau ini merupakan sosok negarawan dan juga ilmuwan Indonesia yang tentunya tidak hanya dikenal karena kecerdasannya saja, tetapi juga karena keteladanan akhlaknya. Banyak sekali nilai-nilai teladan yang dapat kita ambil dari beliau ini, dan menurut saya beliau itu merupakan contoh nyata penerapan nilai-nilai berakhlak dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Nah, untuk nilai-nilai berakhlak, perlu kita ketahui bersama juga bahwa berakhlak itu merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentu kita akan melihat apakah ketujuh nilai ini ada dalam pribadinya Pak Baharudin Yusuf Habibie. Nah, untuk berorientasi pelayanan, kita melihat dari nilai berorientasi pelayanan pada diri Pak Habibie ini, Pak B.J. Habibie selalu mengutamakan pelayanan, terutamanya pada saat beliau menjabat sebagai seorang Presiden RI yang ketiga. Ia membuka ruang yang luas untuk hak asasi manusia dan demokrasi, kemudian juga kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, di mana beliau ini menjabat pasca Orde Baru, yang dimana sebelumnya itu kebebasan pers itu sangat terbatas, bahkan bisa dikatakan tertutup, sehingga pada masanya Pak Habibie ini beliau memberikan pelayanan yang luar biasa terhadap dengan kebijakan pers atau kebebasan pers, yang mana hal itu merubah kehidupan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk poin akuntabel, Pak B.J. Habibie ini bertanggung jawab atas kebijakan dan juga tugas kenegaraannya. Beliau itu bisa atau berani mempertanggungjawabkan keputusannya, termasuk salah satunya itu pada saat beliau menjabat sebagai seorang presiden adalah proses lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Ini merupakan keputusan yang sulit, tapi beliau mampu menjalankan dengan baik sebagai seorang presiden. Nah, untuk nilai kompeten, tentu kita ketahui bersama bahwa Pak B.J. Habibie ini dikenal sebagai seorang yang cerdas gitu ya, bahwa beliau ini memiliki kemampuan yang luar biasa di bidang teknologi dan juga pemerintahan, dan khususnya di bidang teknologi ini adalah pembuatan pesawat terbang tentunya, yang dimana beliau ini mendorong riset dan juga pendidikan tinggi serta membawa wajah Indonesia ke tingkat global melalui inovasinya yang sesuai dengan kompetensinya di bidang teknologi. Tentu ini merupakan nilai atau nilai keteladanan yang sangat luar biasa yang perlu kita contoh dari Pak B.J. Habibie. Nah, selanjutnya untuk nilai harmonis, Pak B.J. Habibie ini selalu menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan juga keharmonisan. Beliau ini menekankan pentingnya cinta kasih dalam keluarga, kemudian juga persatuan dalam keberagaman, dan beliau ini selalu menghadapi perbedaan dengan sikap yang inklusif. Tentu ini sangat luar biasa ya. Dan selanjutnya adalah nilai loyal. Nah, di mana Pak B.J. Habibie ini sangat setia kepada bangsa dan negara. Ini terbukti dengan pada saat beliau sebelum menjabat sebagai seorang presiden, itu beliau sempat mengenyam pendidikan di Jerman, dan setelah berhasil mengenyam pendidikan, beliau juga berhasil bekerja gitu di sana dan memiliki posisi dan karir yang sangat mapan di Jerman. Tetapi beliau ini memiliki prinsip untuk kembali ke Indonesia dan membantu pembangunan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan dengan kompetensi yang dimilikinya itu, beliau dengan prinsipnya juga untuk bisa pulang ke Indonesia, beliau betul-betul pulang ke Indonesia dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik melalui peran-perannya, yang salah satunya adalah sebagai seorang presiden. Tentu ini merupakan contoh yang sangat luar biasa. Dan untuk yang selanjutnya yaitu nilai adaptif, di mana Pak B.J. Habibie mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan dan juga tantangan zaman. Ini dibuktikan dengan perannya yang sangat besar pada masa transisi pasca Orde Baru. Beliau harus mengambil
strategi-strategi atau keputusan yang sangat besar yang digunakan untuk memperbaiki sistem politik dan juga ekonomi secara cepat dan juga tepat. Dan hal ini terbukti bahwa semenjak beliau menjabat sebagai seorang presiden, kehidupan Indonesia pasca Orde Baru itu perlahan semakin membaik dan terus lebih baik. Nah, selanjutnya untuk nilai kolaboratif, Pak B.J. Habibie ini mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan juga sektor industri. Beliau ini membangun jejaring dengan banyak pihak yang tentunya bukan hanya dari dalam negeri saja, tetapi juga di luar negeri untuk kemajuan iptek dan industri dalam negeri. Nah, itu terkait dengan nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam diri Pak Baharudin Yusuf Habibie, di mana beliau ini merupakan figur yang teladan dalam penerapan nilai-nilai berakhlak, dedikasi, integritas, dan juga kepemimpinan beliau itu tidak hanya menjadi inspirasi bagi masyarakat umum saja gitu ya, tetapi ketika kita tadi melihat bahwa nilai berakhlak ini tercermin dalam diri Pak B.J. Habibie, itu menjadikan inspirasi gitu bagi kita sebagai seorang ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap negara. Nah, demikian terkait dengan analisis saya dari role model saya yaitu Pak B.J. Habibie, dan untuk referensi yang saya gunakan ini terkait dengan analisis nilai-nilai berakhlak dari kehidupan Pak B.J. Habibie. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.